A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberi sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua hingga kita tidak dapat bisa menghitungnya. Kenikmatan itu bagaikan samudra tanpa tepi, sedangkan masalah bagaikan seujung kuku yang hadir di teras kehidupan kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi mulia kita, Nabi Muhammad yang telah menegakkan Islam kepada kita semua hingga kita bisa merasakan nikmatnya keimanan itu. Sejatinya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Bahagia rasanya saya bisa berdiri di hadapan para bapak ibu yang dimuliakan Allah untuk menyampaikan pidato yang bertemakan menjadi generasi muda dengan akhlak Qur'ani. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka hakikatnya kita sedang berbicara tentang seseorang yang akan menjadi harapan di masa depan. Seseorang yang akan menentukan baik atau buruknya suatu kaum, bangsa, dan negara. Dari Syekh Mustafa Al-Ghayalani pernah berkata, Inna fi yadi syubani amra ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda itu terdapat suatu urusan umat, dan di kaki mereka pula terdapat kehidupannya. Maka hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya suatu kaum, bangsa, dan negara itu tergantung dengan pemudanya. Jika pemudanya baik, maka negara pun akan ikut baik. Sebaliknya, jika pemuda hancur, jika pemuda rusak, maka negara pun akan ikut hancur. Maka satu-satunya solusi dari problematika ini adalah kembali kepada ajaran Al-Quran. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada ayat tersebut, Allah telah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka sebesar apapun masalah dalam kehidupan kita, pasti ada jalan keluarnya. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak fakta menarik tentang Al-Quran agar kita lebih bisa meyakininya lagi. Dulu di masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab pernah menugaskan sahabat Muaz bin Jabal untuk survei ke Yaman. Setelah itu Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab untuk mengangkat sahabat Muaz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Setelah itu kurang lebih dari 3 tahun sebagai gubernur di Yaman, Muaz bin Jabal, selama itu pula lah Muaz bin Jabal berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, belum lengser dari jabatannya, Muaz bin Jabal telah memberantas kemiskinan di negeri Yaman, membuat peradaban emas maju berkembang. Cerita di atas hadirin kami suguhkan agar kita bisa lebih yakin lagi dan lebih baik terhadap isi kandungan Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Semoga setelah ini kita bisa selalu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, sebesar apapun masalah dalam kehidupan kita, pasti ada jalan keluarnya. Semoga setelah ini kita bisa selalu istiqomah, bisa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hidup kita, dan semoga kita bisa menjadi sebaik-baiknya umat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara yang selanjutnya yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lilladzi nazzal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ja'alal Qur'an hidayatan linnas. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyal akram. Allamal Qur'an fakana khairu muallim. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Al-muhtaramun, siyadatul ra'isil jalasah, siyadatul ra'isil madrasah, siyadatul asatidh wal asatidah, wa jami'ul ashabil ahibba. Ayyuhal ahabbati fillah, uqaddimu amamakum khutbatan qasiratan tahtal mawdu' fadlul Qur'an wa ahluh. Al-Qur'anu huwa kalamullahul munazzalu ghairu makhluk alladzi anzalahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi wal ma'na. Qala ta'ala, kitabu anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wa laqad ta'abbadnallaha bi talawatihi ana al-laili wa atrafan nahar. Wa qala ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Fihi taqwimun lis-suluk wa tanzimun lil hayah. Man istamsaka bihi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Wa man a'rada anhu wa talabal huda fi ghairihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Fal ishtighali bil Qur'an min afdalil ibadat wa min a'zamil qurbat. Kaifa la yakunu dhalik? Wa fi kulli harfin minhu ashrun hasanat. Wa sawa'un akana bitilawatihi am bitadabburi ma'anihi. Wa qad awda'allahu fihi ilma kulli syai'. Fama taraka syai'an minal umuri illa wa bainaha wa ma aghfala min nizami fil hayah illa awdahu wa ma a'zamahu min ajri liman qara'a kitaballah wa akifa ala hifdhi falahu bikulli harfun ashrun hasanat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Hani'an lakum hufadhu kitabillahil karim, hani'an lakum hadal ajrul azim wal awabul jazil. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuhu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Fa'antum ahlullahi khasatih, antum ahaqqun nas bil ijlal wal ikram wa antum khairun nas lin nas. Fa'an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahiran bih ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Muttafaqun alaihi. Faya hafdhatu kitabillah aina mattajahtum fa ainullahi tar'akum. Fa ahlul Qur'an humul ladzina la yaqdumuna ala ma'siyatin wala dhanbin
wa la yaqtarifuna munkaran wa la ithman li'annil Qur'an yardi'uhum wa kalimatuhu tamna'uhum tahjuzuhum wa ayatuhu tasjuruhum. Allahumma ja'al rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina. Allahumma ja'alhu syafi'an lana wa ja'alna bihi yaumal qiyamati minal faizin birahmatika ya arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bapak Ibu rahimakumullah, kita memiliki slogan hafizah, cerdas, berwawasan global dan berakhlak mulia. Dengan memiliki visi misi terwujudnya generasi hafizah yang berkarakter, artinya berakhlak, cerdas dalam berilmu dan beribadah serta mandiri. Maka demi terwujudnya visi dan misi tersebut, Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya menggulirkan kurikulum dan materi bahan ajar sebagai berikut selama 3 tahun. Ada 5 pokok di LTQ Al-Mazaya, Lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya, yang kita gulirkan dari kurikulum, begitu juga bahan ajar yang akan kita ajarkan kepada para santri. Yang pertama, adab. Nah, jadi ini yang menjadi prinsip kita juga, pegangan kita, apa yang akan kita aplikasikan dalam pendidikan untuk peserta didik kita, santri-santriwati kita, karena dimana kita paham betul bahwa pentingnya pendidikan adab. Sebagaimana kita mendapati firman Allah di dalam surat Al-Imran 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh telah Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, pada waktu ketika Allah mengutus dari diri mereka seorang nabi, yatlu alaihim ayatihi. Fungsinya apa? Yaitu para nabi yang diutus adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan jiwa mereka. Jadi Al-Quran itu dikaji, Al-Quran itu dipelajari untuk apa? Untuk membersihkan jiwa. Artinya adalah untuk memberikan pendidikan adab, pendidikan akhlak, bahkan apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru kemudian diajarkan ilmu. Di mana apa? Ilmu itu adalah setelah adab. Sehingga ketika jiwa ini sudah bersih, ketika kita memiliki adab yang baik, maka niscaya apa? Ilmu yang disampaikan itu akan mudah untuk diserap. Dan kita mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Di mana Rasul pernah mengatakan, muliakan anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Dan nanti penjelasan para ulama ketika mereka menyimpulkan bahwa kita mendapatkan perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, mereka pun mengatakan adibuhum wa'allimuhum, seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu apa? Ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka dalam rangka kita merealisasikan daripada untuk menjaga keluarga kita. Dalam rangka kita menjaga keluarga kita itu dengan cara apa? Ajarkan kepada mereka adab dan ajarkan kepada mereka ilmu. Yang sehingganya di Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya, poin pertama besar yang nanti mudah-mudahan betul-betul dapat menjadi perhatian bagi para wali santri baru atau mungkin santri lama, bahwa diantaranya pokok
ya pendidikan kita, kurikulum yang kita ajarkan di Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya, yang pertama adalah tentang adab. Kemudian yang kedua adalah tahsinul qiraah, ya, yaitu untuk selalu terus memperbaiki bacaan dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi kita terus berupaya, kita evaluasi terus, bahkan kemudian saya kontrol, ya, dimana bacaan itu untuk benar, tahsin tajwidnya itu untuk benar. Ya, karena kita lembaga tahfidz Quran, kita menjunjung Al-Quran, maka dimana bacaan itu ya untuk benar ketika di dalam membaca Al-Quran. Maka ini yang kedua, kita untuk berkonsentrasi ya untuk tahsin qiraah, untuk terus memperbaiki bacaan. Kemudian yang ketiga, tahfidzul Quran mutqin, sesuai kemampuan minimal 15 juz. Ya, jadi nanti syarat kelulusan itu adalah 15 juz. Ya, maka perlu dipersiapkan bagi para santri, ya, dan kami sampaikan juga adalah kaitan dengan kemampuan. Yang ketika mampu mungkin 20 lebih baik, yang mampu 25 bagus, yang mampu 30 luar biasa. Dan alhamdulillah kita baru berjalan 2 tahun lebih dikit, santri kita ada yang sudah selesai 30 juz. Takbir. Ya, baru ya 2 tahun lebih sedikit, karena kita mau masuk ke tahun ketiga. Hari seperti itu, alhamdulillah, ya belum lama kemarin sudah setoran juz 29, karena juz 30-nya sudah di store di awal dulu. Ya, berarti juz 30-nya sudah di store di awal dulu. Kemarin terakhir setoran juz 29, berarti genap 30 juz, ya, 2 tahun lebih dapat diselesaikan di Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya. Yang karenanya, ya, bahwa hafalan santri kita dengan hafalan mutqin, hafalan yang kuat, insya Allah dengan kemampuan mereka minimal 15 juz. Kemudian yang keempat, ilmu fardu ain, ya, yang ini yang untuk kita aplikasikan dengan 6 materi pokok. Ya, jadi sebagaimana ya kita mengkaji dari kajian yang disampaikan dari kalangan para ulama, ketika membagi jenjang pendidikan itu menjadi 3 di usia anak kita, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama para ulama mengatakan jadikanlah anak anda itu seperti raja, yang karena memang ya kita untuk selalu melayani di usia 1-7 tahun. Adapun kemudian 7 tahun kedua, jadikan mereka itu sebagai tawanan anda. Ya, jadi artinya bagaimana kita untuk mengarahkan, mendidik anak kita itu nanti mau seperti apa, itu adalah di 7 tahun kedua, yang kurang lebih berarti itu sekitar di usia SMP. Ya, maka dimana disinilah kewajiban orang tua yang mengamanahkan kepada kami untuk mendidik ilmu fardu ain mereka, ya, ilmu wajib yang harus dimiliki oleh para santri. Sekilas saya memberikan gambaran 6 materi itu. Yang pertama, akidah Islamiyah. Untuk kelas 1 insya Allah akan menyelesaikan tentang definisi akidah, syariat, tauhid, iman, kemudian keutamaan mengenal al-usul salasah, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal dinul Islam. Kemudian terkait tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, dan kemudian untuk mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Ini akidah untuk kelas 1. Kemudian kelas 2 itu nanti akan mengkaji tentang hakikat malaikat, hakikat jin, kematian, dan kiamat kecil. Baru nanti kemudian di kelas 3 akan mengkaji tentang ya kiamat kubro, kiamat besar, surga dan neraka, iman kepada qadha dan qadar, ya, kemudian para poin-poin terkait tentang pembatal iman, kemudian tentang siapa itu ahlu sunnah. Nah, itu nanti dikaji di kelas 3 tentang kajian tentang masalah akidah. Kemudian yang kedua, materi pokok kedua adalah fikih. Kelas 1 akan mengkaji tentang masalah toharoh, bersuci, tayamum, sholat. Adapun kelas 2 akan mengkaji tentang sholat musafir, sholat jamaah, kemudian sholat sunnah seperti sholat id, sholat gerhana, ya, kemudian sholat jenazah dan sebagainya. Begitu juga di kelas 2 fikih nanti akan menyelesaikan juga kajian tentang puasa dan iktikaf. Adapun di kelas 3 itu nanti akan mengkaji fikihnya tentang fikih zakat, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu biar tahu santrinya itu nanti di sini mau belajar apa selain tahfidz, gitu ya. Jadi dengan materi yang banyak ini ternyata luar biasa, dituntut untuk hafidz Quran juga,
tapi juga kemudian untuk memahami tentang ilmu syar'i. Karena ini adalah ilmu yang wajib untuk dipahami di jenjang 7 tahun kedua, ya, di usia anak-anak kita inilah, di usia SMP. Sirah Nabawiyah. Yang ketiga, pelajaran pokok yang wajib untuk dipelajari. Yang ketiga adalah Sirah Nabawiyah. Di kelas 1 akan mengkaji tentang sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari lahir sampai wafatnya Rasulullah. Ya, ini sirah untuk di kelas 1. Kemudian kelas 2 nanti sirahnya akan mengkaji tentang 4 khulafa Rasyidin. Sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelas 3 akan mengkaji tentang Daulah Islamiyah, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian hadis Nabawi, ya, untuk kajian atau pelajaran yang keempat yang wajib untuk dipelajari nanti di lembaga tahfidz Quran Al-Mazaya, yaitu menghafal hadis Nabawi. Selama 3 tahun mereka minimal menghafal 80 hadis. Ya, Masya Allah ya, ayatnya dihafal, hadisnya juga untuk dihafal. Ya, mudah-mudahan rambutnya nggak kerontok ya. Ya, Insya Allah. Kemudian yang kelima tentang adab. Wah, ini adab cukup begitu banyak. Kelas 1 adab niat, adab kepada Allah, adab terhadap Al-Quran, adab kepada Rasul, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama, termasuk adalah adab kepada kedua orang tua, adab bersaudara, adab bermajelis, adab minum, adab safar, adab makan. Kemudian di kelas 3 adab kunjung mengunjungi pernikahan. Nah, ini sudah dibahas ini. Yang biasanya kalau di fikih itu di kelas 3. Ya, tapi ternyata ini di materi adab itu sudah di kelas 2. Tapi singkat saja ya Ustazah ya. Ya, mengkajinya karena masih SMP, takut nanti keluar pengen nikah gitu ya. Ya. Tapi insya Allah ya sekilas juga, wong Ustazahnya juga belum nikah gitu ya. Ya. Kemudian ada mata pencaharian, ada pergaulan, ada persahabatan, adab safar, adab amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kelas 3 nanti akan mengkaji tentang masalah hati, keajaiban hati, ya, kemudian tentang masalah mengendalikan nafsu, ya, dan sebagainya, nafsu amarah, ya, kemudian suudzon dan sebagainya, hal-hal yang menipu nanti ini akan dikaji di kelas 3 tentang masalah adab. Nah, ini hal yang sangat penting yang untuk diketahui oleh para santri sekalian. Kemudian yang poin ke-6 yang terakhir, 6 materi pokok tadi adalah bahasa Arab. Bahasa Arab sekitar 2 jilid Al-Arabiyah Baina Yadaik yang insya Allah nanti akan dikaji di kelas 1, 2, dan 3, ya, sebagai pembekalan pertama untuk para santri kita. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terkait tentang bagaimana kita untuk mewujudkan daripada visi dan misi Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya, ya, dengan 5 poin tadi. Dan kemudian nanti yang terakhir, yang kelima, yaitu apa? Sedikit-sedikit ini baru untuk kita berikan, yaitu mengkaji ilmu fardu kifayah yang menjadi kecenderungan anak dan bermanfaat untuk umat. Nah, maka kita berikan latihan untuk berpidato gitu ya. Kemudian nanti kita ada kegiatan untuk apa namanya, tata boga gitu ya. Jadi karena santri kita akhwat, santri kita perempuan, ya jangan sampai nanti nggak bisa masak. Ya, maka kita ajarkan juga kepada mereka bagaimana cara masak. Ya, kemudian dengan adanya lomba masak. Kalau kebersihan insya Allah, ya, kebersihan ini selalu saya ingatkan terus, ya, dan insya Allah mereka rapi, ya, dalam rangka untuk menjaga kamar mereka, tempat tidur, kemudian lingkungan, ya. Nah, maka sebetulnya nanti untuk pendalaman tentang ilmu fardu kifayah, ya, yang menjadi kecenderungan anak dan bermanfaat untuk umat, itu sebetulnya lebih di jenjang SMA-nya. Maka kita sebagai pengantar, ya, dari SMP ini untuk menjadi cikal bakal, ya, untuk pembentukan mereka. Dan nanti tinggal orang tua mau mengarahkan anaknya itu kecenderungan kemana, apakah menjadi ustadz, ya, menjadi ustadzah, apakah menjadi guru, apakah nanti menjadi apa namanya ahli ekonomi, apakah menjadi ahli komputer, apakah mau menjadi ahli kimia. Nah, itu nanti tinggal diarahkan di unit SMA-nya, yang sepertinya kita tahun ini belum bisa membuat SMA gitu ya. Doanya Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan sesuai dengan kecenderungan anak, ya. Mungkin kita nanti kedepannya sih akan mengambil daripada unit tarbiyah, ya. Jadi terkait tentang kader guru, ya, kader guru untuk SMA-nya. Jadi kalau ingin menjadi kader ahli ekonom, jadi bukan di tempat kita. Kita hanya ingin mencetak kader-kader ustadzah yang hafidhah Quran, kemudian bersanad, ya, kemudian juga
memahami ilmu syar'i. Tinggal pendalaman kitab, artinya kan seperti itu ketika nanti di jenjang SMA-nya. Tapi kita baru ya di jenjang SMP ini untuk mengantarkan ilmu fardu ain anak-anak kita dengan materi-materi tadi yang mudah-mudahan ya dengan materi yang cukup begitu banyak, ya mudah-mudahan ini dapat ya menjadi rel ya yang mengarahkan ya santri-santri kita menjadi santri-santri yang solihah, menjadi santri-santri yang bermutu, yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat kepada atau untuk kedua orang tuanya, begitu juga untuk nusa dan bangsa. Ini mungkin dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini sebagai pengenalan terkait dengan Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya. Jadi sekali lagi di Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya kita bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga menghafal hadis dan kemudian mengkaji 6 materi pokok yang itu adalah wajib di usia SMP mereka untuk mendapatkan ilmu ini semua. Aku lu qouli hadza sabati li wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami sayangi para ustadz ustazah pengajar LTQ Al-Mazaya, yang kami sayangi para panitia khutbah ta'aruf hari ini. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang para undangan yang insyaallah dirahmati Allah. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, jazakumullah khair atas kehadiran pada acara ini. Kami menyampaikan bahwa sejarah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mazaya itu didirikan, itu diawali dengan adanya amanah tanah wakaf ya, tanah wakaf. Hari ini alhamdulillah kita diamanahkan 3 tanah wakaf. Yang pertama adalah tanah wakaf yang ditempati oleh LTQ Mazaya ini di Desa Pajar Baru. Ini kurang lebih 1.200-1.300 meter. Alhamdulillah itu wakaf dari Bapak Haji Rosyid ya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi beliau dan keluarganya. Kemudian yang kedua adalah wakaf tanah di Desa Hatta Bakauni. Itu kami menerima wakaf kurang lebih 8.000 meter, yang hari ini itu dari Bapak Haji Zarkoni. Hari ini masih kosong karena tanah wakaf itu diperkirakan akan kena proyek wisata Bakauni Perherbur ya. Ini jadi masih kami menunggu informasi kelanjutannya bagaimana. Kemudian yang 3 itu adalah tanah wakaf dari Bapak Joni. Itu kurang lebih ukuran 10 kali 10 meter, yang hari ini alhamdulillah kita bangun rumah Quran Asmaul Husna dengan kurang lebih 30 santri binaan dari Ustadz Pendi dan istri ya. Jazakumullah khair untuk Ustadz Pendi dan istri. Kita doakan barakallahu fikum untuk Pak Haji Zarkoni dan Pak Joni sebagai pewakaf. Jadi memang kesimpulannya bahwa YP ini mendapatkan amanah wakaf ini dari umat, sehingga kami memutuskan yayasan ini kami dedikasikan untuk umat, sehingga yayasan ini bukan milik pribadi, bukan milik mudir Ustadz Habibuddin ya, bukan milik ketua yayasan saya sendiri, tapi ini memang kita ini kan untuk umat. Jadi kami mohon mari sama-sama kita bekerja sama, kita mohon doa restu bapak-bapak ibu, bantuan
berupa moral material untuk kita bisa mewujudkan sesuai amanah yang ada ini. Nah, kemudian visi misi Yayasan Al-Mazaya ini adalah dalam rangka sebagaimana yang ada di bawah itu, yaitu membentuk generasi Qur'ani untuk membangun peradaban Islami yang rahmatan lil alamin. Jadi kehidupan masyarakat yang bisa mewujudkan kedamaian, kasih sayang, kesejahteraan bagi sesama manusia, ya, baik muslim maupun non muslim, bahkan juga bagi seluruh alam, ya, keseimbangan alam, sumber daya alam dan sebagainya. Ini sebagaimana sesuai dengan visi diutusnya Rasulullah, ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi visi kepada Rasulullah ini juga sendaknya menjadi visi kita bersama sebagai umatnya. Adapun kalau kita ini kriteria, ya, jadi salah satu kita membentuk masyarakat yang Islami itu adalah karena kalau kita misalkan memilih jodoh itu kan selalu dengan kriteria, ya Pak, ya. Jadi ada 4 kriteria itu biasanya. Yang pertama lid diniha, ya, karena agamanya, karena akidah, akhlak dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hafidudin. Kemudian yang kedua itu linasabiha, ya, karena nasab. Yang ketiga li jamaliha, ya, jamal itu kegantengan atau kecantikan. Yang keempat adalah limaliha, ya, mal atau harta. Nah, kami fokus kepada yang pertama tadi lidiniha, ya. Sebagaimana juga disampaikan dalam Quran surat Al-A'raf, auzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Ya, ini insyaallah makna dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kami untuk LTQ Mazaya ini mempunyai program hari ini. Alhamdulillah kita sudah memiliki sebuah masjid ukuran kurang lebih 10x11 yang hari ini dipakai juga sebagai tempat berjamaah, ya, para ustadz dan santri, dan juga ruang mengajar darurat, ya. Kemudian kita juga Bapak-Bapak bisa saksikan sebelah kanan Bapak-Bapak ini kita ada 4 ruangan kurang lebih ukuran 7x8, ya, dimana yang 2 itu sebagai ruang asrama, ya, menampung kelas 2 dan kelas 3. Nah, sekarang ketambahan dengan kelas 1, ya. Sementara ruang berikutnya adalah ruang untuk mudir atau ustazah. Jadi kami dengan penambahan santriwati ini kami mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya, kita punya program jangka pendek menengah, yaitu membangun 1 rumah lagi untuk rumah mudir ustadz di sebelah, karena kita masih ada tanah. Kemudian yang kedua menyelesaikan bangunan pagar, ya, karena hari ini pagar ini memang sudah layak tapi belum seutuhnya karena masih mungkin ibaratnya mungkin idealnya sekitar 2 meter, ya. Kemudian di belakang itu Bapak-bapak nanti bisa saksikan kita punya pagar yang masih darurat, ya. Itu target jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka panjangnya itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hafidudin. Insya Allah dengan izin Allah kita akan meningkatkan statusnya ini tidak hanya SMP tahfidzul tapi juga SMA, yaitu dengan target kita meninggikan 2 tingkat dari struktur bangunan yang ada ini. Itu nanti insya Allah bisa untuk 3 kelas, untuk kelas SMA 1, 2, dan 3, ya. Mudah-mudahan niatan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk menjalankannya. Kemudian untuk sebagai tim fundraising nanti Bapak-bapak bisa berhubungan dengan Ustadz Komarudin, ya, dan tim yang insya Allah akan memfasilitasi amal
ibadah amal infak sekalian yang paling minimal ya kita mohon doa restu bapak-bapak sekalian untuk bisa mewujudkan lembaga tahfidzul Quran yang kita harapkan bersama. Mungkin itu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menampilkan sambung ayat sesuai huruf hijaiyah. Alif. Ayo nabda bitawud wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ba. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ta. Ta. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ta. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Jim. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Ha. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kha. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Dal. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Zal. Dzalikal fadlu min Allah wa kafaa billahi alima. Ra. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Zai. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Sin. Suratun anzalnaha wa faratnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Shin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sod. Sad wal qur'ani bidzikr. Do. Dahikatun mustabsyirah. To. Qasim. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Ro. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ain. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Ghain. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fa. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha.
Qaf. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kaf. Kalla bal la tukrimunal yatim. Lam. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mim. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Waw. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ha. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahu anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cahaya untuk ayah ibu tercinta, kan ku berikan di surganya nanti sebagai tanda cinta penuh bakti. Ku mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat Quran. Ku hafal Quran setulus hati, walau berat kan ku lalui, demi satu cita mulia, menghantar ayah ibu ke surga. Sayang ayah dan ibu, ku panjatkan doa selalu, berharap kita bersama berkumpul di dalam surganya. Ku mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat Quran. Ku hafal Quran setulus hati, walau berat kan ku lalui, demi satu cita mulia, menghantar ayah ibu ke surga. Ku sayang ayah dan ibu, ku panjatkan doa selalu, berharap kita bersama berkumpul di dalam surganya. Ku hafal Quran setulus hati, walau berat kan ku lalui, demi satu cita mulia, menghantar ayah ibu ke surga. Ku sayang ayah dan ibu, ku panjatkan doa selalu, berharap kita bersama berkumpul di dalam surganya, berkumpul di dalam surganya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafuri laman Sulaimanu wal jamzuri, alhamdulillahi musallian ala Muhammad wa alihi wa man tala, wa ba'du hadzal
lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaihi namidil kamali arju bihi an yanfa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba innuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahul tabini fal awalul idharu qabla ahrufi lil halki sittin rutti bal fa ta'rifi hamzun faha'u thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun ha'u Asani idghamun bi sittatin atak fiyamalu na'ilahum qad sabata lakinnaha kismani kismun ilghama fihi bi ghunnatin biyan mu'lima illa idha kana bi kilmatin falatugim kadunya thumma sinwanin talawasani idghamun bi ghairi ghunna fil lami warra thumma karironna Asalisul iqlabu indal ba'i mimman bi ghunnatin ma'al ifai wa rabi'ul ifau indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili bi hamsatin min ba'di ashir ramzuha fi kilmi hadzal baiti qaddamatuha siddatana kam jada syatsun bersama tayyiban zirfitu kaum dhalimah Fahunna mimman summa nuna syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada wal mimu intas kuntaji qabal hija la alifin lainatin lidil hija ahkamuha salasatun liman dhabatin fa'unid dhamun wa idharun faqad fal awalul ifa'u indal ba'i wasammi syafiyal Wahzani idghamun bihi fi'ata wa sami idghaman saghiran ya fata Fathalithul iqlab min ahrufin wa sammiha syafiyya Wahdallada wawin wa fa'anta tafili kurbiha walittihadi farifili Al-halani qabla ahrufi ulahuma idharuha fal tarifi Qablar ba'i ma'asyratin hulilmahu minilwi hajjaka wa haf akimahu Tani imahi ghamuha fi arba'i wa asyratin aydhan wa ramzaha fa'i Thumma sil ruhman tafus lidhani amda su'adhan linzur syarifanil karam wala malula sammiha qamriya wala malura sammiha syamsiya Adhiranna lama fil mutlaqa fi nahwi kul na'am wa kul nawal taqa in fi sifati wal maharij ittafaq harfani fal mithlani fihi mahaq wa iyakuna mahrajan taqaraba wa fi sifati tala fayulaqa qaribaini aw yakuna tafaqa fi mahrajin duna sifati huqiqa Bimuktajani saini thumma insakan awalu kullin fasghir samiyat aw hulikal harfani fi kullin fakul kulun kabirun wa afhaman bil musul asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabiyan wa huma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujtala harfin ghairu hamzin aw sukun jabada madin fa tabi'iyya yakun wal aharul far'iyyu maqufun ala sabaka hamzin aw sukunin musjala hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wahin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi damsyatun wa fathu qabla alifin mutazam Balinu min hal ya wa sakina inin fitahun qabla kullin ulina Imatu yas'amu talatatun kadum Wahyal wujubu wal jawazu wal lujum Wajibun i'ja'a hamzun ba'da madfi kilmatin wa dhabi mutasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun infusil kulun bi kilmatin wa hadal munfasil Amithul in arada sukunu wa fan kata'lamuna nasta'inu Al-qudimal hamzu alal maddi wadha badal ka'amanu wa imanan huda Walazimun ini sukunu silawasan waqfan ba'da maddin tuwilah
mulazim min ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma muhaffafun musaqalu fahadihi arba'atun tufassalu fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahwa kilmiyun waqa' aw fi thulathil hurufi wujida wal maddu wastahu wa harfiyun badakillahuma musaqqalun idhima muhaffafun kullun idha lam yudghama al-lazimul harfi awwala suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar isma'uha hurufu kama naqas wa ainu dhu wajhaini wa tulu ahas wa masiwal harfi thulal alif madhu maddam tabiyan ulif laka aidan fi fawati suwar fil lafzihayin tahirin qalin hasar al-arba'ashar silhu suhairan maqata kada syahar wa tamadhanatu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi abiyatuhu nadun badali dinnuha tarihuha bushra lima yutkinuha summa salatu wassalamu abada ala hitamiyan ila yamada al-ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari wa kulli sami'i abiyatuhu nadun badali dinnuha tarihuha bushra lima yutkinuha thumma salatu wassalamu abada ala hitamil anbiya yahmada wal ali wassabi wa kulli tabi'i wa kulli qari'i wa kulli sami'i. wal akhir Wassalamualaikum. Turun dari Di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidup ku rasakan. Ingin ku bertemu katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa. Maafkan aku ayah ibu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya ayah. Katakan
bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu, ayah engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ayah, perjuanganmu kan ku ingat selalu. Kerja kerasmu sangat berjasa bagiku. Lelah letihmu kan ku bayar dengan pahalamu. Jasa-jasamu kan ku ingat selalu. Ayah, maafkanlah anakmu. Maafkan aku karena belum bisa membayar jasamu. Bukan berjanji menjadi anak yang berbakti. Biroilah kami mencari ilmu di sini sebagai bekal di akhirat nanti. Ibu, ku sangat merindukanmu. Ku sangat mencintai dan menyayangimu. Tapi yang harus engkau tahu, wahai ibu, rinduku kan ku tahan demi sebuah kesuksesan. Pengorbananmu takkan bisa tergantikan. Kesabaranmu takkan ku lupakan. Ayah, Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang.